Intervensi kedua yang sedang direncanakan oleh negara Wakanda adalah eh, isolasi, lockdown ataupun sejenisnya. Di bagian kanan bawah inilah yang part of the model yang akan merefleksikan kebijakan lockdown, partial isolation dan sebagainya. Jadi di sini kita akan punya dua skenario intervensi yang sekaligus digabungkan ke dalam model kita. Yang pertama adalah edukasi terhadap masyarakat yang sudah kita bahas barusan di bagian atas, dan yang kedua adalah bagian di bawah terkait dengan lockdown. Saat kita bicara public isolation, maka kita harus bicara public health capacity. Karena kalau kita bicara public isolation, kita bisa bicara mulai dari yang the most relaxed sampai yang draconian. Seperti yang di Filipina, presidennya sampai bilang kalau ada orang yang keluar rumah, door misalnya. Itu the most restricted-nya. Tapi Wakanda tentunya tidak akan seperti itu. Dia akan memilih in between dan melihat kira-kira level mana dari isolasi yang cukup efektif tanpa harus membuat kebijakan yang paling ekstrim. Untuk bisa menentukan itu, kita harus memahami dulu yang disebut sebagai public health capacity. Contohnya misalnya, kalau akhirnya pemerintah akan mengikuti strategi Korea Selatan, Wakanda cukup dekat dengan Korea Selatan sehingga mereka bisa belajar dari sana. Korea Selatan tidak melakukan full lockdown, tapi yang mereka lakukan adalah aggressive testing dan kemudian tracing dengan teknologi tercanggihnya, dan kemudian mereka yang terlacak akan diminta self-isolation di rumah masing-masing. Nah, ini yang disebut contoh dari public health capacity. Mampukah Wakanda melakukan hal tersebut? Bisakah mereka melakukan rapid testing maupun yang real testing sekian puluh ribu sehari untuk bisa memetakan kondisi yang ada, musuhnya apakah bisa difahami konstelasinya, apakah mereka punya alat untuk bisa memonitor atau tracking, apakah mereka bisa melakukan itu. Itulah yang disebut public health capacity. Wakanda kita tahu teknologinya sangat maju dan seterusnya, tentunya nanti akan bisa melakukannya dengan baik, sebaik mungkin lebih baik daripada Korea. Itu yang pertama yang disebut public health capacity. Kemudian kita nanti akan lihat, kita perlu menilai di sini karena di model sederhana ini semua intervensi dianggap sebagai konstanta, exogenous variable istilahnya, sehingga kita harus memasukkan sebuah angka. Yang dimaksud kita tentunya tim yang dibantu oleh subject matters expert, mungkin mengambil data-data dari jurnal dan bahan-bahan ilmiah yang lainnya. Kita harus memasukkannya. Di samping tingkat efektivitas, hal lain yang juga harus diperlihatkan di dalam model adalah seberapa delay antara kejadian dimulai, outbreak dimulai, dengan penerapan secara efektif itu dilakukan. Itu yang disebut isolation reaction time. Dan dari sana kita akan mendapatkan isolation effectiveness yang kemudian nanti akan mempengaruhi spread dari infeksi tersebut. Jadi sekarang kita bisa lihat untuk strategi pertama yang di atas ini nantinya akan mempengaruhi transmission rate. Untuk yang intervensi kedua, ini akan mempengaruhi struktur pada bagian yang berbeda, yaitu active infected, yang nanti akhirnya akan mempengaruhi loop yang kedua. Loop yang pertama yaitu reinforcing loop yang ada di sana. Nah, sekarang kita sudah memiliki model yang lengkap. Di model ini kita sudah merefleksikan, satu adalah struktur utama dari sistem, yang kedua karakteristik dari penyakitnya, ketiga adalah intervensi yang sifatnya edukasi terhadap komunitas, kemudian yang selanjutnya adalah intervensi kedua yang sifatnya adalah
atau terkait dengan isolasi. Kemudian tentunya tidak lupa kita juga sudah melihat dari sisi supply bagaimana kapasitas dari rumah sakit akan mempengaruhi keseluruhannya. Dari model ini tentunya terlihat ada beberapa simplifikasi atau asumsi. Yang pertama adalah tadi semua intervensi kita anggap sebagai konstanta. Di model-model sistem dynamic yang lebih advance nanti kita akan bisa lihat bahwa semua intervensi ini bisa kita masukkan sebagai variabel endogenous, artinya dia bukan lagi konstanta, dia kebijakan-kebijakannya juga dipengaruhi oleh beberapa hal, sehingga dia masuk secara penuh sebagai bagian dari model di dalam loop kita. Yang kedua, asumsi penyederhanaan yang lain adalah terkait dengan hospital capacity. Di sini model belum bisa menggambarkan bahwa misalnya sistem healthcare di Wakanda ini breakdown, kemudian terjadi korban di tenaga kesehatannya, maka justru kapasitasnya makin lama makin turun. Di sini belum direfleksikan karena masih dianggap sebagai sebuah nilai konstan. Dengan selesainya struktur model ini, maka kemudian kita akan bisa lanjut ke tahapan berikutnya untuk melihat bagaimana parameter di-adjust di dalam model dan digunakan untuk simulasi. Satu poin yang penting yang perlu saya sampaikan di titik ini adalah bahwa jika kita sedang mendevelop sistem dynamic yang sesungguhnya, maka kita tidak boleh melupakan, kita dalam hal ini adalah modeler atau analis, tidak boleh melupakan subject matter experts, mereka yang ahli di bidang ini. Dalam hal ini tentunya ahli dalam pandemi, mereka tidak boleh ditinggalkan. Justru prosesnya adalah yang biasa kita sebut sebagai proses modeling ulang-alik. Kenapa? Karena kita di sini punya modeler, analis yang membuat, dan ini adalah SME, subject matter experts, dokter kesehatan, tenaga kesehatan, ahli pandemi, dan sebagainya. Dan dalam proses pengembangan modelnya sejak awal harus terjadi konsultasi di antara kedua pihak ini. Kira-kira seperti ini. Inilah yang disebut sebagai ulang-alik. Karena modelernya tidak bisa duduk di pojokan sendirian 5 hari 5 malam bekerja dengan asumsinya dia kemudian menghasilkan model. Tidak bisa seperti itu. Pengembangannya harus bertahap dan dalam setiap tahapnya melibatkan seintensif mungkin subject matter experts. Kenapa? Karena posisi modeler di sini adalah mencoba menangkap perspektif dari subject matter experts tadi yang sifatnya masih implisit menjadi suatu model yang sifatnya eksplisit. Jadi gambar yang ada di sini sebenarnya bukanlah gambar mindset dari modelernya. Dia adalah representasi dari mindset dari subject matter expert. Tugas dari modeler adalah membantu subject matter expert untuk membuat sesuatu yang sifatnya implisit hanya ada di dalam pikirannya, kemudian menjadi eksplisit menjadi sebuah model berbasis dinamika sistem. Jadi itulah peran dari modeler dalam hal ini.